saya Bekisyan Kirayana Tinggi dengan NIM 2314201093 kelas A3 semester 2 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Rangga Debbie Christine Rande, Magister Sek. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lembaga persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai agama dan suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya sering kalau Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi ini sendiri diciptakan oleh Anthony Destutt de Treci pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Peran ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi memiliki peran penting dalam membentuk identitas, tujuan, nilai-nilai, dan arah suatu bangsa dan negara. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, prinsip, dan nilai yang membentuk dasar pemikiran, politik, dan sosial suatu masyarakat. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan, ide, atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Macam-macam ideologi, tertutup dan terbuka. Pertama, ideologi terbuka. Liberalisme menganjurkan kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi, pasar bebas, dan peran terbatas pemerintah. Liberalisme menekan perlindungan hak individu dan kebebasan berpendapat, serta mendukung sistem politik demokrasi. Konservatisme yaitu mengutamakan pemeliharaan tradisi, nilai-nilai konservatif, otoritas, dan stabilitas sosial. Konservatisme cenderung mendukung perubahan yang bertahap dan mempertahankan struktur sosial yang ada. Sosialisme bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan redistribusi kekayaan dan pemilihan kolektif atas sumber daya. Sosialisme menekankan keadilan sosial, peran pemerintah dan ekonomi, dan perlindungan sosial yang luas. Feminisme yaitu gerakan yang berfokus pada kesetaraan gender dan mengadvokasi hak-hak perempuan serta penghapusan diskriminasi gender. Feminisme mencakup berbagai aliran termasuk feminisme liberal, feminisme sosial, dan feminisme radikal. Dan yang kedua ada ideologi tertutup. Yang pertama, komunisme. Bermula dari Marxisme, komunisme mengadvokasi penghapusan kepemilikan pribadi dan pendirian masyarakat classless. Komunisme mengusulkan sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat tanpa negara. Kemudian ada fasisme, yaitu ideologi otoriter yang menekankan supremasi nasional, otoritas penguasaan, dan penindasan terhadap opposisi politik. Fasisme cenderung otoriter, anti-demokrasi, dan menekan kepentingan negara di atas kepentingan individu. Yang berikutnya ada teokrasi, sistem politik yang didasarkan pada otoritas agama atau pandangan keagamaan tertentu. Pemerintahan teokratis berupaya menerapkan hukum-hukum agama dan menggabungkan prinsip-prinsip keagamaan dalam kebijakan negara. Kemudian ada Nazisme, ideologi yang dikembangkan oleh Adolf Hitler dan Partai Nasis di Jerman. Nazisme mengadvokasi supremasi ras Arya, antisemitisme, dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Nazisme juga menekankan nasionalisme yang ekstrim.
Demikian video dari saya, dan buat adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.